Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bimbel Arif. Kita pada pertemuan ini membahas matematika kelas 12 SMA tentang matrik. Nah, kita lihat di sini saya kasih contoh bentuk matrik 1, 2, 3, 4. Ini adalah matrik. Matrik ini dinamakan ordo 2 kali 2. Kenapa dinamakan ordo 2 kali 2? Karena ini ada satu kolom, ini juga kolom, berarti 2 kolom ya. Ini baris, satu baris, ini satu baris, jadi 2 baris. Maka dia dikali jadi 2 kali 2 ordonya ya. Nah, bentuk selanjutnya umpama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini berarti kita perhatiin di sini. Berarti barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 baris, 2 kolom ya. Kolomnya 2 kan? Ini dan ini kolom. Ini kolom ya, ini kolom ya, jadi biar ngerti ya. Nah, oke ya. Tapi sambil kita membahas selanjutnya, jangan lupa di like, subscribe ya, jangan lupa. Oke, kita lanjut kepada 2 kali ya, 2 kali A ditambah 2 kali B. Nah, seandainya 2 kali A ini saya sebutkan dengan matrik A itu 2, 3, B-nya 4, 5, kita pindahkan ke sini, berarti 2 dikali 2, 3 ditambah 2 dikali 4, 5. Nah, jadi lihat anak-anak, perhatikan 2 kali 2 berarti 4, 2 kali 3 6, terus dikurung ditambah 2 kali 4 8, 2 kali 5 10. Nah, perhatiin ya, yang ini harus dijumlahkan berdasarkan arah 4 dengan 8. Jadi 4 ditambah 8, kemudian 6 ditambah 10 menjadi 12 dengan 16 ya. Ini seandainya dikalikan. Nah, sekarang kita sudah tahu ini. Nah, sekarang kita umpama ada 3 di 1, 2, 3. Berarti matrik ini berarti kita 3, 6, 9 ya. Jadi harus melihat arahnya ya. Ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini ya, dikali ya. Ini maksudnya daripada matrik tersebut. Nah, ada lagi umpama contoh 2A dikurang 2B. Kita lihat ini, perhatiin ini. Umpama 2 berarti 2, 2, 3 dikurang 2, 4, 5. Berapa matriknya? Ya, 6. Ini kali sini, ini kali sini. 4, 6 ya, dikurang 8, 10. Nah, berarti di situ kita 4 dikurang 6, berarti kita buat di sini 4 dikurang 8, 6 dikurang 10. Jadi berapa di sini? 4 kurang 8 min 4 dengan min 4 ya, hasil daripada pengurangan matrik ini 2A dikali B. Nah, sekarang perhatikan kembali ke sini, ada kata determinan. Apa pengertian determinan? Nah, yaitu adalah salah satu bentuk matrik daripada AD dikurang dengan B. Contoh bagaimana? Saya buatkan contoh ya, 1, 3, 4, 5 umpama. Nah, sekarang dari sini kita nggak minta berapa determinannya ya, determinan ya, det ya, di sini det. Berarti kita ini kita bikin dulu B, AB, CD, berarti A kali B dikurang C kali D. Jadi berapa A-nya?
A-nya 1 dikali ya, dikali apa? Ini berapa nih? BC AB kali CD. Nah, berapa nih? B-nya 3 dikurang C-nya berapa? 4 dengan nah ya. Jadi kalau umpama kita mau lebih ringkas lagi, jangan begitu. Nah, dikurang kayak gini aja, rumus baru AD min BC. Nah, yang lebih enak ya. Jadi AD langsung aja. AD berarti 5 dikurang 4 kali 3 berapa? 12. Jadi ya min 7. Udah terminalnya ya. Nah, bagus ya. Kemudian lebih singkat lagi, kita ada namanya inverse. Inverse itu umpama inverse matrik ya. Inverse matrik A. Di sini kasih matrik A. Nah, berarti inverse matrik A. Ini inverse. Nah, sekarang ada matrik umpama 3 4. Ya, 3 4. Berarti kan ini kita perhatiin. Berarti kalau kita matrik A-1 nya berapa? Nah, berarti kita ini kan kita balikin gini 3 dengan 4 ya. Ya, ingatin itu. Kalau umpama dia umpama 3 dengan 4, berapa matrik A-1 nya? Nah, ini transpose ya. Ini namanya matrik transpose ya. Istilahnya matrik A-1 ya. Jadi kalau umpama kita ingatkan bahwa kita harus memahami baca A-1 tulis A-1 3 4 kita rubah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ada matrik yang bersifat stat identitas ya, identitas. Nah, berarti matrik identitas. Berarti matrik identitas itu adalah 1001. Ini disebut matrik identitas ya. Jadi kalau matrik identitas digerakkan dengan kode adalah umpama 3i. Berarti 3 dikali 1 0 0 1. Berarti 3 kali 1 ya, ingat ya. 3 ke sini kali 1 ya, ingat. Dikali dengan 3 kali 0 nih, artinya 3 kali 0, 3 kali ini semuanya kita ambil bahwa ini adalah satu matrik ya. 3 kali 1. Nah, ini ditambah. Nah, 0 kali 3. Ini ke sini 3 kali 0 ditambah 3 kali 1. Nah, ya. Ingat ya. Kurung 3 ditambah 0 kali 0. Ini berapa nih? Kan 0 ini ditambah dengan 3. Jadi hasilnya adalah ini 3. Ini berapa nih? 3 ya. Ini untuk 3 identitas ya. Kemudian kita melanjut lagi kepada matrik, pengenalan matrik ya. Matrik umpama matrik, nah ya, umpama perkalian umpama 3A, umpama ada matrik ya, matrik umpama 4 5 6 7. Nah, ini ada matrik nih umpama 4 5 6 7 kali 4. Nah, berarti kita harus menyalin 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 16, 4 kali 5 20, 4 kali 6 24, 4 kali 7 2 adalah 4. Nah, ini kayak gini. Jadi mengenal matrik itu tidak begitu sulit asal kita mau memahami daripada konsep-konsep matrik ya. Jadi untuk acara pertemuan pada hari ini namanya adalah matrik dalam bentuk dasar. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bimbel Arif. Pada pertemuan ini kita membahas matematika kelas 10 SMA tentang program linear. Tapi untuk sebelum lanjut, jangan lupa di like dan subscribe. Oke, kita melihat di sini bahwa ada program linear ya. Kita lihat di sini contoh umpama kalau lebih besar atau sama dengan 1. Jadi bagaimana kita gambarnya ya? Gambarnya. Berarti gambarnya gini. Nih, gambarnya ya. Berarti kita bikin dulu diagramnya. Ini E, ini Y. Berarti kita garis aja lurus ini. Nah,
Nah, sekarang lebih besar daripada 1. Berarti gimana arahnya? Berarti arahnya ke kanan ya, ke kanan. Nih arsirannya, maksudnya arsirannya ke arah kanan. Nah, ini kalau kita menjadikan bahwa itu. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ada X tambah Y lebih kecil harus sama dengan 3. Berarti kita bikin aja begini juga. Nih, berarti di sini X, di sini ada sumbu Y, di sini titik 0 kita bikin dulu. 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3 juga ya. Nah, berarti kita garis aja panjang sini. Kita garis panjang, kita arsir dari sini. Semuanya kita arsir ya. Kita arsir. Nah, ini daripada X plus Y lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, apalagi kalau punya titik ya, titik 0,5 dan 5,0. Nah, bagaimana kita menyikapi itu seandainya dibuat X ditambah Y lebih kecil dari 5. Nah, seandainya begitu ya, kita gambar aja sini. Kita gambar. Nih, kita gambar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anak-anak bikin dulu kartesiusnya ya, kertas berpeta yang lebih enak ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kita lihat nih. Ini di sini tambah 5 ya. Nah, berarti kita garis aja dari sini. Kita garis temukan. Nah, inilah garis daripada titik 0 dengan 5 nih. 0 dengan 5 nih. Ya, titiknya 0, 5. Berarti yang ini 5 dan 0. Bagaimana HP-nya? Nah, berarti HP-nya kita tinggal garis aja ya. Kalau umpama 0 dengan 5, garis aja ke sini. Ya. Kenapa? Nah, kita garis ya. Jadi garis keluar. Nah, ini salah satu umpama bentuk. Nah, sekarang kalau kita mau cari sifatnya titik potong. Nah, ya, titik potong. Nah, kalau umpama ada X ditambah Y ya, umpama 2X ditambah 3Y lebih lebih kecil atau sama dengan 9 gitu ya, umpama ya untuk soalnya. Berarti cara nyari titik potongnya berarti terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita lihat aja 2 kali X ditambah 3 kali 0 sama dengan 9. Nah, berarti berapa X-nya? Berarti X-nya 2X sama dengan 9. X-nya adalah 9/2. Nah, ini terhadap sumbu X ya. Karena terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita masukin lagi nih persamaannya. 2X 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 9. 3Y sama dengan berapa nih? 9 bagi 3. Ayo, 9 bagi 3 adalah 3. Nah, berarti HP-nya, titik potongnya, tipot ya. Saya singkat aja. Titik potong itu adalah 9/2,3. Nah, dapat kita titik potongnya. Bagaimana kita harus bisa menggambarkan hal-hal demikian supaya kita bisa menyelami daripada hal-hal tersebut ya. Jadi kalau kita umpama di sini ada 2X ditambah 3Y sama dengan 9 ditambah ini, jadi garisnya kita harus menyikapi. Umpama kita ambil ini garisnya, ini kan 2X ditambah 3Y, berarti kita harus kecilin aja di sini garisnya umpama 2X, ambil aja sini 2, ambil ya 2 umpama di sini 1, 2, 3, 3Y, 1, 2, 3 ya. Nah, mana garis ini kan garis 9, anggap aja kita garis. Nah, ini garis namanya 2X ditambah
3Y sama dengan 9. Nah, bagaimana titik potongnya tadi? Kita dapat titik potongnya adalah 9/2. Titik potnya 9/2. Berarti 9/2 itu 4,5 ya. Untuk apa? X-nya 4,5. Nah, Y-nya tadi dapat berapa? 3. Jadi kita langsung aja. Y-nya 3 nih di sini. X-nya 4,5 ya, dapatnya X-nya 4,5 umpama. Berarti kalau kita 1 2 3 4,5 sini. Nah, ya, jadi kita garis aja ke sini. Kita garis ke sini. Nah, ya kita garis aja ke sini. Yang garis titik potongnya. Sekarang saya tanya dengan kalian di sini. Berarti kalau kita mendasari di sini, berarti kita harus bisa menghargai daripada garis ini ya. Ini di antara garis ini titik potongnya di sini ya. Jadi di sini titik potong ya. Oke. Untuk selanjutnya acara ini kita lanjutkan dengan program ini pada program linear yang bersifat eliminasi ya. Kalau bisa eliminasi itu berarti ada 2 program, yaitu X plus Y ya. Umpama 2X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 0. Umpama 4X ditambah 2Y sama ya, lebih besar daripada 4. Nah, ini namanya harus melalui eliminasi, cari X dan Y ya. Nah, bagaimana caranya? Kita bikin aja langsung di sini. Kita langsung. Jadi umpama di sini 2X ditambah Y kayak gini sama dengan 0. Umpama 4X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, kita bikin kayak gini. Ini eliminasi namanya. Jadi cara eliminasi ini kan 2, kita mau buang, berarti 2 di sini berapa di sini? Kalau kita ambil di sini 2, berarti ini karena supaya membuang Y, berarti di sini 2, di sini 1. 2 kali 2 berarti 4X. Di sini berapa nih? Nah, ya. Berapa nih sini? 4X juga. Kan 4 ditambah umpama 2Y sama dengan 0. Ini tambah 2Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita lihat sini. Nah, kita perhatiin di sini. Saya hapus di sini tadi ya. Nah, kita perhatiin nih. Yang kita mau buang yang mana dulu? Umpama kalau kita mau buang ini, kayak gini aja. Jadi ini 4Y sama dengan 4Y sama dengan 1. Nah, sekarang X-nya. Nah, supaya cari X-nya, kita langsung aja masuk 4X, substitusi namanya. Ditambah 2Y sama dengan 0. Berarti 4X ditambah 2 kali 1 sama dengan 0. Berarti berapa? 4X ya. Nah, 4X ditambah 2 sama dengan 0. 4X sama dengan 2. X sama dengan 2/4. Berapa? Setengah. Nah, ya dapat jadi dapat X dan Y-nya, berarti HP-nya berapa? Setengah dan 1 ya. Jadi kalau kita gambarkan juga bisa, cuman kita lihat bahwa ini caranya substitusi. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya tentang programnya. Oke, sampai jumpa, dadah. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Arif Rifat. Halo anak-anak Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita membahas matematika kelas 5 SD tentang himpunan. Tapi jangan lupa nanti di like, di subscribe ya.
Pertama, satu himpunan itu adalah satu himpunan lepas ya. Himpunan lepas ini maksudnya dua himpunan yang terdiri dari gambar ini, umpama 1, 2, 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ini tidak sama antara A dan B. Berarti himpunan A itu 1, 2, 3. Himpunan B-nya adalah 4, 5, 6. Ini namanya saling lepas. Gambarnya begini. Yang kedua, himpunan bagian. Berarti ada lambangnya A bagian B. Bagaimana ini kita ambil contoh bahwa himpunan A 1, 2, 3, 4. Ambil 1, 2, 3, 4 ya anak-anak ya. Kembali kepada B ya. B himpunannya umpama kelipatan 4. Berarti ada kelipatan 4 di sini. Berapa kelipatan 4? 4, 8, 12 ya. Jadi 4 tambah 4, 8, 12 itu kelipatan 4. Nah, kita perhatikan di situ ada bagian B yang termasuk di bagian A. Ini kita lihat. Kita buat diagramnya, Pama. Nah, kita lihat. Boleh kayak gini, diagramnya boleh. Berarti diagramnya itu di sini kita lihat di situ ada 1, 2, 3 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, ya, jadi sini ada 4, 8, 12. Nah, ini kita masukkan di dalam bentuk satu bentuk bagian ya, karena tidak ada ini termasuk di sini. Jadi 4, 8. Jadi apa? A bagian dari B. Ini mudah sekali kan kita anak-anak ya untuk himpunan bagian. Yang ketiga, himpunan irisan ya. Irisan ya. Irisan berarti A himpunan irisan B. Kayak gitu ya lambangnya. Berarti kalau kita lihat di sini berarti umpama ada himpunan A. Nah, himpunan A, bentar ya, himpunan A umpama 2, 4, 6, 8, 10 umpama. Kemudian B ada umpama 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, yang mana yang menjadi irisan dari himpunan A dengan himpunan bagian A kelompok B ini yang mana? Jadi yang kita lihat, kita lingkarin aja yang sama. 1, 2, 1, 2. Yang tidak termasuk berarti tidak termasuk di dalam irisan. Kita gambarkan. Nah, kayak gini himpunannya. Yang kita kurung yaitu angka 8, 10. Yang tidak termasuk angka 2, 4, 6. Terus yang ininya apa? Apa yang tidak termasuk di kelompok B? Di sini apa? 11, 9, 11, 12 ya. Jadi apa himpunannya? Penyelesaiannya adalah 8, 10. Jadi di sini lambangnya A irisan B. Ya, ini tentang himpunan. Jadi ada himpunan lepas, himpunan bagian, himpunan irisan ya. Ini termasuk dalam bentuk himpunan. Nah, anak-anak ya harus memahami. Nah, dari sini, dari himpunan ini kita bisa membuat bentuk lain. Pama himpunan A adalah bilangan genap ya, bilangan genap 1 sampai dengan 10 Pama.
Yang ke B, nah, bilangan bilangan pangkat 2 Mama. Berarti kalau pangkat 2 apa? 2, 4, udah itu 8 ya. Nah, ini aja deh. Nah, 2, 4, 8 karena dibaca. Nah, sekarang kita lihat, kita pengen bikin himpunan ini. Jadi bilangan A itu, nah, kita lihat nih 1 sampai 10 ya. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, himpunan B-nya bilangan pangkat 2 tadi berapa? 2 ya. 2, 4, 8. Nah, sekarang kita sudah dapat 2 himpunan. Nah, sekarang kalau dia A irisan B. Yang mana A irisan B? Kita lihat, perhatiin. Berarti yang ada di B dan ada yang di A. Yang ada di A dengan di B apa aja? Kita lingkar ya. 2, ada 2 sama. 4 ya nak ya, 4 sama. 8 dengan 8. Jadi irisannya apa? Irisan A, irisan B apa yang kita lingkar? 2, 4, 8 ya. Nah, ini 2, 4, 8. Bagaimana gambarnya? Gambarnya kita bikin dulu himpunan semestanya. Buat di sini. Di sini tulis A irisan B umpama ya. Ini berarti kita gambar begini karena irisan. Mana angkanya? 2, 4, 8. Jadi di sini yang tidak termasuk di sini kita kasih di sini 3, 5, 6, 7, 9. Nah, ya, 9 di sini deh. Boleh, nggak apa-apa. Kita yang penting ini A, ini B. Nah, yang B yang mana yang tidak termasuk di himpunan? Tidak ada. Jadi tidak usah diisi. Yang penting dia di dalam hal ini ya termasuk di dalam irisan. Seandainya ada yang begini, jadi kayak gini gambarnya ya. Oke, demikianlah matematika pada pertemuan ini. Kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Jangan lupa anak-anak like dan subscribe-nya ya, biar kita bertemu lagi. Dadah. Jumpa lagi dengan Arif Privat, Bimbel Arif ya. Kita akan membahas pada hari ini adalah bangun datar untuk kelas 5 SD. Jadi anak-anak Indonesia harus bisa memahami tentang bangun datar ya. Tapi jangan lupa di like dan di subscribe ya. Nah ya. Oke. Apa aja yang termasuk di bangun datar? Yaitu pertama, berarti kita harus mengetahui bangun datar. Berarti pertama adalah yang termasuk dalam ini adalah kubus ya. 2, persegi panjang termasuk ya. Nah, yang ketiga segi 3. 4, trapesium. 5, jajar genjang ya. Ini jajar genjang ya. Ke-6, layang. Jadi kita lihat di sini kubus, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang ya, termasuk dalam bangun datar. Nah, bagaimana kita mengambil poin di segitiga? Ini segitiga ya. Nah, segitiga ini segitiga nih. Ini kita perhatiin. Ini
ini ya. Berarti kalau kita sebutkan ini namanya sama sisi, berarti sudut ini adalah sama. Berarti sudutnya sama besar ya. Nah, jadi itu disebut sama sisi ya. Nah, kalau dia begini, ini namanya sama kaki. Nah, sama kaki ya. Sudut ini sama kaki, ininya yang sama ya. Ini sama mengenal segitiga, yaitu sama sisi, sama kaki. Ada lagi segitiga itu begini. Nah, ini namanya anak-anak, namanya segitiga siku. Kenapa disebut siku-siku? Karena ini 90 derajat ya. Jadi kalau sama sisi ini berarti di sini, kayak ulangin lagi, di sini 60 derajat, berarti di sini 60 derajat, di sini 60 derajat. Berapa jumlah semuanya? Berarti ketiga sisi ini berjumlah, ketiga sisi ya, sisi itu adalah 60 ditambah 60 ditambah 60, berarti 180 derajat untuk sama sisi ya. Jadi ini termasuk di bangun data. Nah, bagaimana seandainya kalau kita ada soal, ini soal ya, ini segitiga nak ya. Cuma ada A, ada B, ada C. Ini diketahui sudut di sini 90 derajat, di sini ada 30 derajat. Berapa di sini? Nah, berarti kita di situ adalah sudut C adalah, perhatiin di sini, sudut C di sini adalah hasil pengurangan sudut A dengan sudut A dengan sudut B ya. Nah, ingat ini ya, cara mencarinya sudut B, berarti 90 derajat kurang 30 derajat. Nah, ini contoh daripada mencari sudut ya. Nah, sekarang kita ada lagi, umpama kalau dia begini, ada begini. Nah, begini ada umpama di sini A, ini B, ini C. Berapa? Cari panjang segitiga ini. Umpama di sini 3, di sini 5 ya, Bapak kasih ini. Nah, berapa panjang di sini? Nah, kita harus meyakini panjang, berarti panjang AC ya, sama dengan, berarti ini B akar BC, ini BC dikurang pangkat 2 ya, dikurang berapa? AB pangkat 2. AC berapa? Akar, perhatiin ya, perhatiin Bapak nih. BC kuadrat berapa? 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Berarti berapa AC? AC-nya berapa? 25 dikurang 9. Berapa AC? Akar 16. Berapa? Jadi akar 16 adalah 4. Jadi kita dapat jawaban 4 ya. Di sini kita tulis 4. Nah, mudah sekali kan? Berarti kita mengenal segitiga itu dari berbagai sisi. Nah, sekarang jenis segitiga kalau begini, segitiga jenisnya itu namanya lancip sudutnya ya, sudut lancip ya, sudut lancip ya. Berarti kenapa disebut sudut lancip? Kurang dari 90 derajat sudutnya ya. Jadi sudutnya kurang dari 90 derajat. Ada lagi bahwa begini sudutnya. Apa ini namanya? Sini. Ini namanya sudut tumpul. Kenapa disebut sudut tumpul? Karena sudutnya lebih dari 90 derajat. Ada lagi namanya ini. Nah, sudut. Ini namanya sudut lurus. Sudut lurus berapa? 180 derajat. Nah, inilah salah satu kita mengenal segitiga termasuk dibangun datar. Untuk yang akan datang, kita akan ketemu lagi dalam mata pelajaran lain. Oke,
Selamat jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat jumpa lagi dengan Arif Privat. Kita hari ini akan membahas bilangan berpangkat kelas 9 SMP. Tapi sebelumnya, agar kita tetap berlanjut, tolong di like dan subscribe ya, jangan lupa. Nah, ini bilangan berpangkat. Saya ambil contoh, Bapak ambil contoh 2 pangkat 2 ini yang namanya berpangkat ya. Dikali A pangkat 2, berarti ini sama, ini sama. Nah, berarti di dalam rumusnya A pangkat 2 berarti itu A2 ditambah 2 karena sama, jadi sama dengan A pangkat 4 ya. Nah, kalau dia A pangkat 2 dibagi A pangkat 3 ini, maka ini kita naikkan dulu, yang A ini kita naikkan A pangkat 2 ya, A pangkat 2 ini dikurang, statusnya adalah dikurang A pangkat min 3 ya, dirubah bentuknya A ya, ini kurang pangkat min 3. Nah, A ini pangkat 2, jadi min kali min plus A 2 ditambah 3, jadi A pangkat 5. Ini bilangan berpangkat ya. Nah, sekarang kalau dia nanti ada A pangkat 2 pangkat 2 lagi, ini bagaimana ini? Nah, ini artinya yang ini berarti dalam arti kata A pangkat 2 ya, berarti kita lihat ini, perhatiin ini kali 2, jadi A pangkat 4 ya, bilangan untuk berpangkat. Nah, kalau dalam hal ini ada yang berbeda, bentuknya berbeda seperti ini, umpama bentuknya berbeda ya, umpama ada pengertian A, apa maksudnya? Berarti 2 pangkat setengah ya, atau umpama ada akar 2 dikali akar 8. Kita rubah dulu 8 ini, akar 2 dikali akar ya 4 kali 2. Berarti kita sama pakai 2 kan 8. Jadi akar 2 dikali akar 4 berapa? Akar 4 ya dikali akar 2. Berarti kita perhatiin di sini, kita perhatiin akar 2, tulis lagi di sini. Akar 4 berapa? 2. Di sini berapa? Kali akar 2. Jadi kita perhatiin di sini 2 akar 4 sama dengan 2 akar 2. Nah, ini bilangan berpangkat ya. Nah, dari sini kita bisa menyelami lagi pengertian-pengertian berpangkat ini. Contoh lagi, umpama ada 1 per A min 3. Ini sama artinya dengan A di A ini ya, ini min 3 ya, kita perhatikan. Berarti A ini kan kita perhatikan A min 3 ini berarti A di atas ini harus ada min 3. Itu maksudnya kayak gitu ya. Pengertiannya. Pengertian ini jadi kenapa naik? Jadi angkanya plus ya. Contoh umpama 1 A pangkat 2. Ini berarti A pangkat min 2 ya. Kemudian ada umpama A kuadrat dikali B kuadrat per umpama ya A B. Nah, ini mudah kita. Ini kan A pangkat 2. Ini sebenarnya A pangkat 1 ya. Jadi A nya kan sama nih, sama nih. Sama, jadi A dikurang 1. B nya juga 2 dikurang 1. Jadi berapa? Berapa nilainya? Berapa nilainya? Jadi A kali B. Nah, ini salah 1
contoh bilangan berpangkat. Oke, sampai di sini dulu bilangan berpangkat. Nanti kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Ya, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum, jumpa lagi kita dengan Arif Pripat. Kita pagi ini atau siang ini, hari ini ya, kita belajar luas bangun ya, matematika kelas 6 SD. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya anak-anak. Oke, kita perhatikan di sini ada gambar persegi. Persegi nih, Bapak gambar persegi. Nah, berarti persegi artinya sisi-sisinya, ini sisi ya, ini sisi ya, sisi umpama ini ada dua, ini dua, ini dua, ini dua. Luasnya, luas persegi berarti sisi kali sisi ya, nah, sisi kali sisi. Nah ya, anak-anak perhatiin, ini dua sisinya, jadi 2 kali 2. Nah, kalau kita kasih sentimeter, berarti di sini 2 cm dikali 2 cm berarti 4 cm pangkat 2 ya. Ini persegi. Kemudian ada lagi persegi panjang. Berarti persegi panjang ya. Karena apa? Berarti lebar dan panjangnya tidak sama seperti persegi ya. Lebarnya umpama 3 cm. Ini Bapak buat ya, 3 cm. Dan sini 5 cm. Luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Berapa panjangnya? 5 cm dikali 3 cm. Berarti berapa? 15 cm pangkat 2 anak-anak ya. Nah, ini ada persegi panjang. Bapak gambar bola nih, bola ya, lingkaran. Nah, Bapak kasih sini umpama ada diameter, diameter ini umpama 8. Nah ya, ini berarti 8 ya. Berarti rumus lingkaran, nah, rumus kan pi r pangkat 2 ya. Ini 8 cm umpama. Berarti kita perhatiin di sini ada pi di sini. Ini namanya ya radian ya. Nah, atau 22/7 cm atau pi-nya 3,14 cm ya. Pi radian ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih. Ini. Nah, sekarang tapi ini ada diameter. Diameter itu adalah 8 cm. Nah, yang mana diameter ini? Dari titik ini ke titik ini namanya diameter. Nah, sementara setengah ini namanya jari ya, R. Ya, ini R ya. Nah, R itu jari ya, jari. Nah, sekarang berarti diameter. Nah, sekarang kita cek rumusnya tadi. Apa nih rumusnya? Ya, jari-jari. Berarti kita diameter dibagi R ya. Diameter dibagi 2 sama dengan R. Jadi R-nya berapa? Jari-jarinya. Berarti 8 bagi 2. Berapa R-nya? 4 ya, 4 cm. Nah, sekarang kita luas lingkaran. Nah, ya perhatiin. Luas lingkarannya anak-anak. Berarti tadi pi r pangkat 2. Berarti kita ambil aja ini 22. Boleh ya, pakai 3,14. 3,14 kali berapa nih? 4 ya. Tapi 4-nya pangkat 2. Jadi berapa 3,14? 3,14 kali 16. Kenapa 16? Jadi 3,14 kali berapa nak?
16 ya. Nanti satuannya cm pangkat. Kita cari dulu. 6 kali 4 24, tambah 1 8 nak. 6 kali 3 berapa? 18. 1 kali 4 4, 1 kali 1 1, 1 kali 3 lihat nih. 4, 8 tambah 4 2, 1, 9 tambah 1 berapa? 10 tambah 1 berapa? 1 2 5. Lihat komanya. Sekalian ya, lihat komanya, kamu mengalihkan. Hitung di belakang koma. 1 2 3 1 2 berapa? 1 2. Jadi 50,24 ya. Nah, kenapa? Yang ini kan 16 tidak pakai koma, yang ini tidak. Jadi berapa? 50,24 cm pangkat 2. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi segitiga. Segitiga. Nih, segitiga nih. Segitiga. Sama diketahui tingginya sama 5 cm. Sama ya. Alasnya 6 cm. Alas ini alas ya. Nah, sekarang rumusnya, rumus segitiga, luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, di tinggi ya. Nah, sekarang setengah alasnya berapa nak? 6 cm. Tingginya berapa? 5 cm. Nah, 6 kali 5 berapa? 30. Jadi setengah dari 30 cm pangkat 2 berapa? 30. Coret aja. Jadi setengah ya. Setengah berapa? Coret aja ya. Berapa? 15 cm pangkat 2. Itu segitiga. Nah, sekarang ada lagi gini nih, Papa gambar nih, kaleng. Kaleng itu berbentuk apa? Tabung ya. Nih tabung nih. Ini namanya tabung. Nah, sekarang tabung ini memiliki jari-jari di sini. Jari-jari umpama R sama dengan 7 cm ya. Nah, tingginya dia mempunyai tinggi umpama kaleng itu kita anggap tingginya umpama 7 juga deh. Nah, jadi bagaimana rumusnya? Luas tabung ya. Tabung gini gambar ya. Nah, gambar tabung ya kayak gitu. Jadi enak kita menghafal. Nah, ya, apa rumusnya? Pi R pangkat 2 kali tinggi. Pi-nya berapa tadi? Karena ini 7, kita ambil aja 22/7 biar mudah. R-nya berapa? Nah, R-nya tadi itu 7 pangkat 2 kali tingginya berapa? Tuh 7 ya. Nah, kita perhatiin di situ. Jadi untuk mempermudah ini caranya anak-anak coret aja ini. Nih, ini coret. Nah, jadi dicoret berapa sekarang? 22 dikali 49. Nah, tapi cm pangkat jangan lupa karena cm kali cm. Berapa? 22 kali 49 81 8 9 kali 28 19 kali 2 8 kali 2 8 7. Ini satu ke sini berarti 10,78 cm pangkat 2. Nah, ini sudah ada segitiga, persegi, lingkaran, tabung ya. Nah, ini ada lagi nih kita 5 kerucut. Tahu kerucut? Nih kerucut ya, biasanya kerucut kayak gini. Kita ambil kayak gini aja. Nah, ini apa namanya nak? Nih, ini selimut ya, selimut. Ini tinggi, ini R ya, jari-jari. R itu jari-jari nak ya. Seandainya tingginya umpama kita ambil umpama 7 deh, 7 cm ya. R-nya kita ambil 3 cm. Nah, ya kita perhatiin nih, perhatiin. Nah, seandainya kalau begini kita perhatikan, ini namanya adalah kerucut ya. Nah, kita ambil apa rumusnya? Pi R kuadrat ya. Nih kali T ada per 3 ya. Nah, sekarang pi-nya tadi berapa? Pi-nya 2, luas ya ini nak ya. Luas ya. Pi R kuadrat. Bukan ini kita volume ya. Ini luas ya, lupa. Luas berarti 23,14 kali atau 22/7 aja. Ini kan 7 ya.
22 per 7 kali 7 pangkat 2 kali berapa nih? 3 ya. Nah sekarang ini kan 7, jadi 22 per 7 pangkat 2 berapa? 49 kali 3. Bagaimana ini? 49 kan bisa dicoret, ini kali 3, jadi kita kalikan 22 kali 3 66. Nah ini ya, jadi 22 kali 3 berapa? 66 kali 3 berapa? Coba perhatiin nih, 66 kalau 49 berapa tuh? Kali 7, lupa saya, lupa Bapak ya, 7 nih. Berarti 21 ya, 21 kali 22 4, 2 kali 2 4, jadi 264. Jadi berapa? 462 cm pangkat 2 anak-anak. Jadi kita harus juga teliti ya. Saya kasih tahu lagi, ini persegi, ini persegi panjang namanya, ini lingkaran ya, ini tabung, ini kerucut. Oke, sampai di sini dulu kita membahas luas bangun matematika kelas 6. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, dadah. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dengan Arif Privat di Arif ya. Kita akan belajar tentang logaritma matematika kelas 10 SMA. Pada pelajaran hari ini kita harus mengenal logaritma, karena ini merupakan satu bentuk yang dipelajari oleh anak-anak SMA 10. Kita mulai saja. Kalau ada log A dikali log B ya, berarti kita harus mengetahui dulu ini log, ini log. Tapi jangan lupa di like, di subscribe ya. Dia perhatiin di sini, log A kali log B berarti tandanya log A ditambah log B ya. Kenapa? Inilah perubahan rumusnya di sini kalau ada yang kayak gini ya. Kemudian di sini ada lagi log A kuadrat per B kuadrat sama dengan 12. Nah, bagaimana kita menyikapi ada penyelesaiannya? Berarti kita ke sini, berarti kita tulis log ini, kita buat begini ya, pangkat 2 sama dengan 12. Nah, 2-nya kita pindahkan, jadi 2 log A per B sama dengan 12. Berarti berapa log A per B sama dengan 12 dibagi 2, jadi berapa? Nah, mudah kan? Nah, sekarang kita lihat ke sini. Ada 2 log 6. 2 log 6. Nah, ini kita rubah dulu. Jadi rubah dulu ini berapa sama dengannya? Nomor 3 ya. 3 2 log, kita rubah. Berapa perkalian berapa ini? 2 kali 3. Bagaimana selanjutnya? Sama dengan berarti 2 log 2 ditambah 2 log 3. Mudah kan? Kita perhatiin nih. Ini perhatiin. 2 log 2 berapa? 1 ditambah 2 log 3 ya. Nah, mudah sekali sebenarnya. Nah, kemudian seandainya ada begini, umpama kan kalau kita perhatiin ada umpama log 10. Nah, berarti sama dengan 1 ya. Kemudian umpama 2 log 3 dikali 3 log 2 berapa? Kita perhatiin 2 log 3 ya dikali 3 log 2, kita coret ini aja nih, berarti berapa? 2 ini pindahkan ke sini, log 2 berarti 1. Saya rasa untuk pelajaran logaritma cukup. Jangan lupa di like, di subscribe ya anak-anak. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
Jumpa dengan Arif Privat. Hari ini kita belajar tentang pecahan untuk anak kelas 4 SD. Tapi jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, sekarang kita belajar umpama ada pecahan 3/10 ditambah 2/5. Penyebutnya kan tidak sama. Nah, supaya sama, kita harus cari yang agak besar di sini. Yang agak besar di sini adalah angka 10. Kita samakan 10/10. Nah, kita perhatiin sini anak-anak ya. 10 ini dibagi 10 hasilnya 1 ya. Ya kan 10 dibagi 10 hasilnya 1. Nah, berarti 1 ini kita kalikan ke 3 di sini. Jadi 1 kali 3 berarti 3. 10 dibagi 5 itu adalah 2. 10 bagi 5 itu adalah 2. 2 kita kalikan ke 2 di sini ya, kita kalikan ke sini. Nah, jadi 2 kali 2 berapa? 4 ya. 4. Jadi ini sudah sama nih penyebutnya. Jadi anak-anak kita tinggal tambahkan nih, 3 ditambah 4 tuh 7. Ini sudah sama penyebutnya. 7 1/10 ini tidak bisa disederhanakan ya. Nah, ini kita lihat lagi nih, contoh lagi umpama 4/20 ditambah 2/10. Penyebutnya nggak sama juga kan? Kita samakan. Nah, supaya sama kita cari yang terbesar. Yang terbesar adalah 20 penyebutnya. 20 ditambah 20 dulu bikin. 20 bagi 20 tadi 1 ya. 1 kali 4 berapa? 4. 20 bagi 10 berapa? 2. 2 kali 2 berapa? 4. Ini bisa kita jumlahkan. 4 tambah 4 berapa? 8. Ini penyebutnya sama. Ini bisa kita sederhanakan. Bagaimana? Sama-sama dibagi dengan 4. Ini bagi 4 ya, di pembilang bagi 4, penyebut bagi 4. 8 bagi 4 berapa yo? 2. 20 bagi 4 berarti berapa? 5. Nah, maka hasilnya 2/5. Ini untuk masalah pecahan. Nah, sekarang kalau seandainya dia dikurang 4/20 dikurang 1/10 juga harus disamakan penyebutnya. Penyebutnya yang terbesar yaitu 20 dikurang 2/20 juga sama penyebutnya. 20 bagi 20 kayak tadi berapa? 1. 1 kali 4 berapa? 4. 20 bagi 10 2. 2 kali 1 berapa? 2. Jadi 4 kurang 2 berapa? 2. 2/20 pun bisa dikecilkan, sama-sama dibagi dengan 2. 20 bagi 2 bagi 2 1. 20 bagi 2 10. Jadi hasilnya 1/10. Ini pecahan. Oke, kita lanjut ke persen ya. Nih persen, saya kasih persen nih. Persen itu tandanya per 100. Jadi kalau 10% itu tandanya artinya 10/100. Nah, sekarang 10/100 ditambah 2% artinya berarti 10/100 ditambah 2/100. Ini artinya nih. Jadi berapa? 10 tambah 2 12/100. Ini pun bisa dikecilkan, sama-sama dibagi dengan 2. Jadi berapa? 12 bagi 2 6. 100 bagi 2 berapa? 50. Ini pun bisa juga dikecilkan, berapa? Sama-sama dibagi 2 lagi. Supaya lebih singkat berarti 3 per berapa bagi 2? 25 ini hasilnya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Jangan lupa like dan dengan subscribe-nya.